Raffio Patra, aktivis dan peneliti yang ditangkap atas dugaan penyebaran berita onar pada 22 April 2020 silam, kini mengajukan pra-peradilan kepada Polda Metro Jaya. Pada konferensi pers yang dilakukannya melalui aplikasi Zoom hari ini, Kamis 4 Juni 2020, bersama dengan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum Pers, serta Kontras menerangkan bahwa penangkapan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya atas Raffio telah melanggar prosedur hukum. Pasalnya, pada saat penangkapan tersebut, tidak ada surat penangkapan yang disertakan oleh pihak Polda Metro Jaya saat dimintai penjelasan oleh Raffio. Andri Muhammad Rezaldi dari Kontras menerangkan bahwa hal tersebut telah melanggar KUHP pasal 18 ayat 1, di mana pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan. Selain itu, penggeledahan yang dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya atas tas ransel dan penyitaan alat-alat elektronik dan buku milik Raffio juga tidak memiliki surat tugas. Selama 12 jam penyelidikan, Raffio juga mengaku telah berkali-kali meminta izin kepada pihak kepolisian untuk memanggil pendamping hukum. Tetapi, hal tersebut tidak digubris oleh pihak kepolisian atas berbagai macam alasan. Kini, setelah Raffio dibebaskan sejak 2 bulan silam, juga tidak ada kabar dari kelanjutan kasus tersebut. Bersama dengan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Raffio mengajukan pra-peradilan kepada Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta Selatan atas 3 tuntutan kepada Polda Metro Jaya, yaitu untuk menguji penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan oleh Polda Metro Jaya yang dirasa tidak sesuai dengan prosedur. Tuntutan tersebut sudah disubmit pada Rabu 3 Juni 2020 silam dengan harapan bisa menjadi kontrol terhadap aparat hukum yang dirasa dan dilihat memiliki pola yang sama atas penangkapan selama setahun belakangan. Berita selanjutnya, dilansir dari suarapapua.com, Jokowi divonis melanggar hukum atas pemblokiran internet di Papua pada Rabu 3 Juni 2020 silam. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tata Usaha Jakarta memutus Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Menteri Komunikasi dan Informatika telah melanggar asas pemerintahan terkait pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat. Hakim Ketua Nevli Christine dalam sidang pembacaan putusan melalui telekonferensi menyatakan tindakan pemerintah yang dilakukan tergugat 1 dan 2 adalah perbuatan melanggar hukum. Pihak tergugat 1 adalah Menteri Komunikasi dan Informatika, sedangkan tergugat 2 adalah Presiden Joko Widodo. Majelis Hakim pun menghukum tergugat 1 dan 2 untuk membayar biaya perkara sebesar Rp457.000. Dalam pembacaan putusan, Majelis Hakim menolak ekspresi para tergugat. Selain itu, Majelis Hakim menilai pemerintah melanggar hukum atas tindakan throttling bandwidth yang dilakukan pada 19 sampai 20 Agustus 2019 silam, tindakan pemutusan akses internet sejak 21 Agustus sampai 4 September 2019, dan lanjutan pemutusan akses internet sejak 4 sampai 11 September 2019. Seperti diketahui, pemerintah telah melakukan pemblokiran internet di Papua pada Agustus tahun lalu. Pemblokiran internet dilakukan menyusul kerusuhan yang terjadi karena aksi demonstrasi di Papua dan Papua Barat saat itu. Berita terakhir, masih dari Papua, 5 Tapol Papua bebas setelah jalani hukuman 9 bulan penjara. Dilansir dari suarapapua.com, setelah menjalani 9 bulan vonis hukuman penjara, 5 tahanan politik Papua Surya Anta, Ambrosius Mulait, Danota Budi, Carles Kosai, dan Ariana Lokbere telah dibebaskan. Pembebasan kelima Tapol Papua tersebut dilakukan setelah menjalani hukuman 9 bulan murni. Salah satu kuasa hukum 5 Tapol Papua tersebut, Mikael Himai, menjelaskan kelima Tapol divonis bersalah melakukan makar terhadap negara dengan melanggar pasal 106 KUHP oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pusat. Himai menjelaskan, dalam pembelaan di persidangan, fakta-fakta persidangan membuktikan saat kejadian kelima Tapol Papua sedang menyampaikan pendapat di muka umum atas insiden peristiwa rasisme mahasiswa di Surabaya. Selain itu, Himan juga menjelaskan bahwa tidak ada niat untuk melakukan makar, tidak ada perbuatan menyerang kepala negara, dan tidak ada peristiwa kekerasan apapun. Namun, putusan hakim tidak mempertimbangkan fakta pada persidangan. Kini, kelima Tapol Papua tersebut memberikan dukungan moral kepada para Tapol Papua lainnya yang masih menjalani persidangan atau yang sedang menjalani proses hukuman di berbagai penjara agar tetap kuat menghadapi proses hukum. Mereka tidak melakukan kejahatan dan bukan sebagai penjahat. Kriminalisasi yang terjadi pada aktivis-aktivis Papua yang menyuarakan permasalahan Papua menggunakan pasal makar
Undang-Undang ITE dan pasal pidana lainnya adalah bagian era kemunduran demokrasi dan komitmen pemajuan hukum asasi manusia. Itulah buletin hari ini. Terima kasih. Halo, kita dari Saskara. Berbahasa dengan fakta. Halo, di sini aku Gaby. Aku Rama. Korin. Aku Monik. Dan di sini Saskara bakal nemenin kalian selama 30 menit ke depan, di mana di sini Saskara bakal bahas banyak soal musik. Nah, musik apa nih Ram yang bakal kita bahas? Banyak sih Gap, yang jelas tuh sekarang nanti kita bakal nayangin video-video musik dan juga yang paling penting itu ada wawancara bersama musisi legendaris di Indonesia. Siapakah itu? Rahasia. Tonton aja deh pokoknya. Makanya kalian semua stay tune ya dan jangan di skip-skip. Yuk langsung aja. 注文してくださいよ。アイスティーを4つ。 Akan menyanyikan lagu yang berjudul Es Teh Manis 500-an. Es teh manis 500-an, es teh manis 500-an. Ku cari-cari, ku nanti-nanti tak dapat ku temukan. Es teh manis 500-an, es teh manis 500-an. Ku cari-cari, ku nanti-nanti tak dapat ku temukan. Saat ku masih SD, ku dapatkan harga 200 perak. Saat ku masuk SMP, ku dapatkan harga 500-an. Saat ku masuk SMA, ku sudah mulai beranjak dewasa. Harga yang ku temukan adalah 2000-an. Es teh manis 500-an, es teh manis 500-an. Ku cari-cari, ku nanti-nanti tak dapat ku temukan. Es teh manis 500-an, es teh manis 500-an. Ku cari-cari, ku nanti-nanti tak dapat ku temukan. Kenapa kau pilih harga 500-an? Karena saat itu ku bertemu cinta pertamaku. Kenapa kau teringat cinta pertama? Karena dia berikanku kenangan terindah dengan berikanku es teh manis 500-an. Es teh manis 500-an. Ku cari-cari, ku nanti-nanti tak dapat ku temukan. Es teh manis 500-an, es teh manis 500-an. Ku cari-cari, ku nanti-nanti tak dapat ku temukan. Terima kasih. Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku Monika dan kali ini aku sama Ori. Iya, jadi kali ini kita bakal interview ya, Rin, atau ngobrol-ngobrol nih. Kita bakal santai. ngobrol-ngobrol santai bersama salah seorang
musisi legendaris Indonesia. Namanya sama kayak aku, Mon. Emang iya? Iya, aku Mirip Dewa. lah ya, Aku nyerempet-nyerempet Dewa. dikit. Oh iya, Tapi sama-sama jelas Dewa bukan Dewa dikit ya. 19. Nanti kebanyakan ya. Jangan nyanyi ya, jangan nyanyi. Enggak Ya, nyanyi. jadi kita kali ini bakal ngobrol-ngobrol santai sama Om Dewa Bujana. Bujana. Oke, sekarang Sobat Saskara, kita sekarang kedatangan dengan Dewa Bujana nih. Oh my God, musisi legendaris. Ini kita keren banget ini ya. Makasih ya Om Bujana udah menyempatkan waktu nih buat ngobrol sama kita. Iya, keren banget emang. Ngefans banget dari kecil sama Om Bujana. Malah Nah, Om dari Bujana, ketahuan kita masih muda kok. Kalau muda masih senang dengan Om Bujana ya. Apa sih yang kau tunggu? Apa sih yang kau mau? Langsung saja coba katakan ya, coba katakan ya, coba katakan kau. Nah, terus Om Bujana ini kan sudah dikenal nih sebagai musisi di Indonesia. Apa sih suka dukanya menjadi musisi yang dikenal gitu di Indonesia? kalau sebagai musisi kayak kalau dikenal sih relatif ya, ada juga yang orang nggak kenal. Tetap masih banyak yang nggak kenal karena mungkin kalau dari segi teknologi ya yang cukup banyak album gitu. Lebih banyaknya selama manggung gitu pasti menangkan di stage ke stage atau rekaman itu hal yang sangat menyenangkan. Saya bisa rekaman solo album sampai hampir 11 album saya rekaman dari tahun 97 dan akhirnya sekitar dari tahun 2002 saya rekaman di Amerika terus dengan musisi-musisi sana. Lebih banyak senangnya. Kalau yang dukanya mungkin lebih ke ini ya, lebih kita ya di Indonesia ini hak kita kan masih belum terurus secara bagus, jadi masih ke hal-hal itu yang klise, yang ya standar masih itu aja sih. Oh iya, Om Bujana. Mau tanya nih, kan sekarang kayak tadi Om Bujana bilang kayak ada dukanya itu ada hak cipta yang belum terurus ya Om. Kalau misalnya mungkin ada yang lain seperti apa sih pendapat Om Bujana mengenai musik Indonesia saat ini? Kan sekarang juga anak-anak muda sekarang juga merasa kan kayak kok musik Indonesia kurang apa ya, mungkin lebih terlalu catchy dibandingkan dengan apa sih namanya, gimana ya mana bahasanya, kayak orang-orang sekarang lebih seneng kayak kok lagunya gitu-gitu doang, liriknya cuma itu doang, terus kayak berbeda dengan musik-musik mungkin yang zaman dulu kayak gitu kan. Nggak zaman dulu juga sih Om. Ya mungkin beda era gitu kali Om. Bagaimana sih pendapat? Kalau saya kebetulan mengikuti dari periode tahun dari hampir anggap aja 80-an ya, 80-an ke 90 2000. Jadi berapa periode dari rekaman akustik, rekaman analog sampai digital sampai era sekarang, dari zaman kaset, zaman CD dan sekarang digital ya. Mungkin itu perbandingannya. Kalau saya melihat musisi-musisi sekarang sih jauh lebih hebat. Kalau saya melihatnya itu jauh lebih hebat secara teknik ya, karena mereka ada fasilitas yang kita dulu nggak punya, macam mereka bisa online nonton YouTube misalnya, pengen main seperti apa tinggal buka langsung keluar kan. Jadi lebih hebat. Kalau dulu zaman saya gitu nggak ada, cuman dengernya pakai kaset, gimana cara mainnya kan, nirunya susah banget gitu loh. Kalau soal itu, kalau dibilang mungkin perkembangan musik mungkin ada yang bosen sekarang misalnya gitu, mungkin karena memang terlalu banyak produksi sekarang, musisinya banyak yang bagus-bagus, seleksinya susah jadinya untuk menyeleksi yang mana nih gitu. Sedangkan lagu-lagu dulu mungkin kalau dibandingkan lagu periode yang sebelumnya sedikit kan, jadi misalnya dengar ini teringat terus kan, jadi macam itu mungkin perbandingannya. Terus satu lagi, sekarang kalau saya lihat sih dari segi lirik mereka bagus-bagus, mengutarakannya lebih lugas, dengan ada yang lugas dengan puisinya lebih lugas gitu.
ya beda zaman pastinya ya. Tapi banyak juga yang bagus-bagus sih gitu. Oh iya benar. Nah terus Om Bujana ini kan mungkin dari lagu-lagunya Gigi ya, kalau yang aku tahu banyak nih Om Bujana yang ciptain gitu kan. Nah biasanya kalau Om Bujana nyiptain lagu kayak gitu, inspirasinya dari mana sih Om? Di Gigi kalau dulunya sih kita nyiptainnya bareng selalu dulu ya. Tapi sekitar mulai tahun 2000-an kita biasa akhirnya nyerahin satu persatu gitu. Mau bikin album nih, saya nyerahin 2 album, nanti ini 2 album. Nah, akhirnya di aransemen bareng. Nah, kalau lagu-lagu yang saya garap kebanyakan sih inspirasi. Saya nggak banyak bikin lirik sih, bikin lagunya aja kebanyakan. Inspirasi ini semuanya natural aja, nggak ada apa-apa. Misalnya seperti saya waktu bikin lagu 11 Januari gitu. Saya nggak tahu nantinya akan judul 11 Januari itu karena liriknya tuh Arman yang bikin dan prosesnya sangat cepat banget, mungkin ya nggak sampai 10 menit bikin lagu, langsung saya rekam nih, dengerin gitu, suka yang mana kan. Teman-teman milih ini kayaknya enak nih, terus Arman bikin liriknya. Kebetulan aja kadang-kadang kan lagu sama lirik itu kekuatannya sama, atau mungkin lagunya kuat liriknya kurang. Kebetulan 11 Januari itu antara lagu sama lirik pas mungkin, dan liriknya kuat juga Arman. Itu mungkin. Kalau dari segi inspirasi tadi saya sih benar-benar bukan tipe yang mau bikin lagu saya harus ke gunung gitu misalnya. Nggak tipe gitu. Bikin lagu saja sekarang saya bikin aja gitu. Ya lebih seperti itu, natural aja. Spontan gitu ya Om ya, bisa ya. Jadi kan sekarang lagi masa pandemi nih Om, otomatis kan kegiatan manggung atau mungkin recording segala macam itu mungkin akan terganggu. Nah, mau nanya nih Om, kan dengan ini kan pasti butuh ada penyesuaian ya Om. Nah, menurut Om Dewa Bujana sendiri nih, kebiasaan ada perubahan penyesuaian apa yang paling mungkin terasa banget buat Om Dewa Bujana? Yang berbeda adalah tentunya nggak keluar rumah ya. Iya benar. Di sisi lain saya senang malah sih karena saya senang jalan juga gitu, traveling senang. Tapi ketika ini udah 2 bulan lebih nggak pernah keluar rumah, nggak pernah ke bandara, ya sangat dinikmati aja dan senang-senang aja karena yang hilang cuma itu, kita perjalanan pagi ke bandara, masuk pesawat sampai di daerah mana, terus sound check, manggung ketemu orang banyak, itu beda. Nah sekarang manggungnya ya seperti begini, online, terus kadang-kadang live virtual, tapi kesibukannya kadang-kadang jadi melebihi seperti biasanya karena sibuk rekaman. Saya sebulan kemarin full bikin yang mostly jazz dengan Indra Lesmana, itu tiap mainnya memang setiap Jumat, tapi kegiatannya tiap hari kan ada latihannya karena jarak jauh kan perlu penyesuaian. Jadi gimana kita latihan jarak jauh, jadi kegiatannya malah semakin padat, seperti itu. Jadi yang hilang cuman memang pergi dari rumah aja. Oh iya. Manggung gitu ya Om ya. Ya. Nah terus Om Bujana ini kan sama Gigi udah manggung kemana-mana nih, udah kolaborasi sama siapa-siapa aja gitu. Nah menurut Om Bujana sendiri nih, kolaborasi sama siapa sih yang paling berkesan? Siapa ya? Kalau di Indonesia, kalau Gigi yang paling berkesan ya kita pernah tur sama Chrisye ya. Oh iya, almarhum Chrisye. Itu iya. Sangat berkesan banget, tapi itu mungkin udah belasan tahun lalu ya. Terus yang lain lagi mungkin konser Gigi tahun 2008 di Jogja, itu sangat berkesan. Kalau saya pribadi yang paling berkesan ya saya rekaman di Amerika hampir kalau dihitung yang rekaman di Amerika mungkin sekitar 8 album, itu setiap album dengan berbeda musisi dan sangat berkesan karena saya bisa bermain dengan semua, boleh dibilang kalau kita misalnya cek di Google drummer nomor 1 di dunia pasti keluar nama-nama itu, dan sebagian besar saya udah main gitu, sekitar mungkin 7 drummer. Keren banget ya itu yang paling berkesan mungkin buat saya. Om Bujana, maaf nih mau nanya ini. Om Bujana kan udah lama banget nih main musik dan juga sebagai musisi. Pernah nggak sih Om kayak ngerasa jenuh gitu, kayak
main mulu kayak gitu. Om Bujana pernah merasa kayak gitu nggak sih Om? Kalau jenuh main saya nggak pernah sih, karena merasa kurang terus malah untuk gitu ya. untuk latihan ya. Tapi jenuh bermusik di Indonesia pernah, sekitar tahun 2006 itu saya sempat mau pergi, mau pindah negara gitu, mau bawa keluarga aja pindah. Tapi terus akhirnya saya keluar, pas jalan-jalan pergi keluar, saya ngeliat ternyata jauh lebih enak di Indonesia deh, nggak usah deh gitu. Itu cuman mungkin itu bagian dari jenuh bermusik di Indonesia, tapi akhirnya balik lagi dan semuanya paling enak di Indonesia, paling enak. Oh gitu ya. Home is the best ya, emang Indonesia nih. Iya. Terus Om Bujana nih udah bermusik sejak lama nih. Siapa sih yang menjadi inspirasi Om Bujana nih untuk terus bermusik sampai sekarang? Kalau saya sebut mungkin nggak tahu, generasi sekarang mungkin nggak banyak yang tahu ya. Yang merubah waktu saya kecil, yang merubah proses saya bermusik, namanya John McLaughlin ya. Itu pemain gitar dari Inggris. Dia nama grupnya Mahawisnu Orchestra. Masih hidup sampai sekarang. Dia umurnya udah 78 dan saya 5 tahun lalu bisa main bareng di Bali, konser berdua. Ya, dialah orang yang merubah cara bermusik saya. Kalau di Indonesia, saya harus berterima kasih juga dengan almarhum Jack Lesmana ya, ayahnya Indra Lesmana. Bisa belajar tentang jazz, gitar. Yang lain tentunya saya harus itu. Tapi kalau berterima kasih ya saya anggap Gigi adalah bagian dari rumah saya gitu, karena dari mereka saya bisa bersama terus hingga sekarang 26 tahun bareng. Keren banget, parah. Nah Om, ini kan Om Bujana kan biasanya kan megang gitar ya Om. Mau tanya, kenapa sih Om Bujana lebih memilih gitar sebagai instrumen utama Om Bujana? Simple banget sih. Dulu waktu kecil saya lihat kamar kakak saya. Kalau zaman dulu kamar anak-anak muda kan isinya poster-poster musisi ya. Saya ngelihat waktu itu poster-poster di kamar kakak saya, ngelihat ada Yan Antono megang gitar, ada pemain Indonesia banyak gitu. Saya cuma kepengen kapan saya bisa seperti mereka megang gitar gitu doang. Jadi akhirnya saya milih gitar, karena juga instrumen gitar paling gampang dibawa kan. Kalau saya milih piano, saya nggak bisa bawa kemana-mana. Jadi instrumen gitar adalah instrumen paling fleksibel buat saya ya gitu. Terinspirasi. Buat Om Bujana paling fleksibel ya. Buat aku 2 tahun belajar gitar nggak bisa-bisa. Beda. Ya beda. Nah, terus ini Om, mungkin ini pertanyaan terakhir nih mungkin ya. Apa sih nasihat dari Om Bujana? Mungkin ada kata-kata gitu buat orang-orang muda nih di Indonesia yang mungkin pengen berkarir di dunia musik gitu. Mungkin ini, sekarang kan semuanya serba gampang, semuanya serba digital. Tinggal klik udah dapat informasinya gampang. Ya cuman satu hal adalah carilah karakter yang harus dicari sendiri. Artinya berkaryalah untuk menemukan karakter sendiri gitu. Jangan cuma niru gitu Pak. Karena kalau niru terus kan nggak terbentuk karakternya. Mungkin itu aja sih buat yang sekarang-sekarang, karena dari segi main semuanya udah jago-jago banget anak sekarang. Saya salut lihatnya. Ini jadi diri sendiri aja gitu ya Om ya. Iya, keren banget emang Om Bujana ini sangat-sangat inspiratif ya Mon ya. Iya banget. Makasih banget Om Bujana buat waktunya. Makasih Om. ya. Makasih banget ya Om. Terima kasih. Iya. Oke, tadi kita udah bincang-bincang bersama Om Bujana. Gila, inspiratif banget. Aku merasa ngobrol sama Om Bujana itu inspiration. Langsung termotivasi nggak Rin buat belajar gitar? Aku langsung termotivasi, karena aku udah 2 tahun belajar gitar nggak bisa-bisa Mon. Jadi aku mau belajar lagi. Aduh. Oke, jadi siapa tahu habis itu aku jadi legendaris kan, secara Dewa Bujana kan namanya sama kayak Dewa Yani gitu nggak sih?
Emang aku tuh Yain aja deh. kalau menjadi seorang legenda gitu. Kayak Mari teman-teman kita aminkan harapan Orin ini. amin. Amin. Iya teman-teman, gak kerasa udah beberapa menit ya kita nemenin kalian dengan bincang-bincang sama Om Bujana. Nah, kita habis ini mau balikin ke yang punya Saskara, yaitu Iya, yang punya Saskara. Baby, Rama, Monica dan Orin juga. Iya, kita berempat. Sampai jumpa teman-teman. Bye-bye. Mendampingmu di setiap langkah-langkahmu. Oke Sobat Saskara, udah 30 menit ya kita nemenin kalian. Tadi ada Gaby yang baca buletin, terus habis itu ada video musik Es Teh Manis 500-an yang dari Mia ya, Mia. Habis itu yang gak kalah seru ada interview dari Om Dewa Bujana selaku musisi legendaris Indonesia. Nah, tapi jangan kemana-mana dulu karena habis ini masih ada video musik, jadi jangan dilewatin ya teman-teman ya. Ya, dan kami ngingetin ke kalian semua, jangan lupa buat follow Instagram dan Twitternya Saskara. Dan juga kami ngingetin ke kalian buat terus pantengin kontennya Saskara. Berbahasa Dengan fakta. fakta. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up, then stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. Nah, I'll be lounging on the couch, just chilling in my Snuggie. Click to MTV so they can teach me how to Dougie. 'Cause in my castle, I'm the freaking man. Oh, yes, I said it. I said it. I said it 'cause I can. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. Nothing at all. Woo-hoo, woo-hoo, nothing at all. Woo-hoo, woo-hoo. Tomorrow I'll wake up, do some P90X, meet a really nice girl, have some really nice. She's gonna scream out, "This is great." Oh my god, this is great. Yeah, I might mess around and get my college degree. I bet my old man will be so proud of me.